Malam ini kita akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah pemodelan dan simulasi sistem. Adapun dari rekan-rekan kami yang saya sendiri atas nama Junaidi, saya Dimas, saya Ardi, saya Angga, saya Adi. Dalam proyek ini kita mengambil judul sistem pendukung kependudukan untuk seleksi penerima beasiswa di Stikom Bali. Tujuan dari pembuatan program ini terutama untuk membantu pihak Stikom untuk memilih kandidat-kandidat terbaik yang berhak menerima beasiswa. Oke, untuk tampilan awal programnya seperti ini, dan sekarang kita akan memasukkan sedikitnya 5 mahasiswa sebagai kandidat untuk calon penerima beasiswa. Untuk penambahan mahasiswanya kita tambahin 3 dulu. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan data kriteria. Yang pertama, data kriteria prestasi akademik. Langsung tambah langsung. Ya, yang kedua, penghasilan orang tua. Kemudian yang ketiga, kepribadian. Nah, ini untuk 3 kriteria. Nanti setiap kriteria ada subkriterianya lagi. Yang pertama kita akan tambahkan subkriteria untuk prestasi akademik. Yang pertama itu ada tingkat kampus. Tingkat kampus dengan induknya prestasi akademik. Yang kedua, tingkat kabupaten. Yang ketiga, tingkat provinsi. Dan yang keempat, tingkat nasional. Kemudian kita akan menambahkan subkriteria untuk penghasilan orang tua. Yang pertama, lebih dari 3 juta. Lebih dari 3 juta. Kemudian yang kedua, 1,5 sampai 3 juta. Kemudian yang ketiga, kurang dari 1,5 juta induknya. Kemudian yang kriteria yang terakhir untuk subkriterianya kepribadian. Yang pertama, kurang. Udah langsung induknya kepribadian tambah. Yang kedua, cukup. Yang terakhir, baik. Setelah semua data kriteria dimasukkan, sekarang kita akan menambahkan data beasiswa. Tambah. Di sini kita akan memilih mahasiswa yang sudah dimasukkan tadi. Yang pertama untuk Agus, periode 2016.
Untuk prestasi akademiknya ya apa-apa lah, kampus kan gitu. Pribadian acak aja, simpan tambah lagi. Pilih mahasiswa Angga 2012 Kabupaten ya. Baik. Simpan. Yang terakhir Tumi. Nanti setelah untuk data beasiswa dimasukkan semua, ini udah ada 3 data beasiswa. Sekarang kita akan melakukan perbandingan untuk pembobotan kriteria. Pembobotan kriteria. Nah, yang perlu diisi di sini cuma ada 3 yang di sini. Langsung aja isi. Yang pertama ini kita isi dengan mendekati sedikit 2. Kita kasih 2 bobotnya 2. Kemudian sama penting 3. Ini satu lagi berapa aja 4 ya. Nah, jadi di sini dia akan langsung di sini pembagian dari antara yang nilai yang sini sama yang ini dan seterusnya. Kemudian kita akan hitung matriks. Nah, jadi di sini setelah perbandingan dilakukan, nilai matriksnya akan terlihat. Kemudian dari hasil jumlah yang ini kita bisa menentukan untuk matriks normalisasi perbandingannya yang akan menghasilkan jumlahnya di sini untuk jumlah semua kolom yang ini. Kemudian dari prioritas ini adalah perbandingan pembagian antara jumlah sama jumlah kolom yang ini. Jumlah kolom dari satu baris sesuai dengan kriteria. Jadi di sini diperoleh prioritas tertingginya adalah 0,51 dengan eigen maksimum 3,14, konsistensi indeksnya 0,07, rasio indeks sama dengan 0,9, sama rasio konsistensinya 0,08. Maka di sini frekuensi pembobotan konsisten. Jadi di situ kita udah simpan nilainya ke database. Di sini sudah ada nilai pembobotan nilai kriteria. Kemudian di sini ada beberapa sub kriteria yang tadi kita akan melakukan pembobotan dari beberapa sub kriterianya. Yang pertama kita akan melakukan pembobotan untuk sub kriteria prestasi akademik. Langsung nilainya acak aja seperti yang tadi. Hitung ya. Di sini seperti yang tadi, yang di kriteria yang tadi sama aja, sama semuanya. Jadi kita lihat di bawah apakah konsisten atau tidak. Prioritas tinggi 0,43 bawah terus. Nah, dia konsisten. Jadi nanti kalau seandainya hasil pembobotan ini tidak konsisten, maka tidak akan ada button yang untuk simpan nilai kriteria. Yang ada nanti di sini perbandingan ulang. Jadi membandingkan ulang. Jadi karena di sini pembobotannya udah konsisten, jadi kita akan simpan nilai kriteria dari subkriteria itu. Simpan. Dan yang untuk subkriteria prestasi akademik udah dibandingkan. Kemudian yang kedua, penghasilan orang tua. Tidak ada bedanya sama yang tadi, tinggal dibandingkan, kemudian dihitung dan disimpan nilainya. Yang terakhir, konsisten pakai ini. Nah, konsisten juga. Ya udah, simpan aja langsung. Simpan aja. Nggak perlu repot-repot. Nah, jadi tadi udah dilakukan pembobotan dari kriteria maupun subkriterianya. Sekarang kita akan di sini sudah ada data analisisnya.
ini data analisis berdasarkan pembobotan yang tadi. Jadi kita bisa nampilkan hasil dari seleksi yang tadi. Tampilkan hasil. Bawa. Udah. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa hasil tertinggi adalah 0,39 yang diperoleh oleh Agus. Berarti di sini yang berhak mendapatkan beasiswa untuk periode 2016 ini adalah saudara Agus. Terus apa lagi? Itulah akhir dari program yang untuk program sistem pendukung keputusan ini. Jadi ketika nilai tertinggi dari hasil analisisnya sudah ditentukan, maka yang akan mendapatkan beasiswa juga sudah ditentukan di situ. Udah, mungkin ini aja presentasinya. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.